Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wih. Jadi hari ini kita di pertemuan kelima. Jadi sebenarnya ya selamat pagi Nathaniel. Semoga tetap semangat ya, walaupun setelah ini udah kurang berapa kali pertemuan aja ini kita. Ya, ya walaupun nanti kalian tidak memilih fisika nggak apa-apa. Kan ada banyak pilihannya ya. Ya begitulah Rek, hidup. Hidup itu pilihan ya. Oke, jadi Bu Galuh izin share screen dulu. Nah, aduh iya ya Bu Galuh harus menampilkan MLMS ya. Oh, Galuh lupa lagi passwordnya. Tak, terus, bentar. Aduh, iya gak bisa. Yaudah deh, sebenarnya Bu Galuh mau menampilkan, jadi di MyLMS itu ada Bu Galuh pernah ikut seperti seminar ya, seminar LPDP. Jadi Bu Galuh beberapa dapat seperti materinya. Nah, materinya itu Bu Galuh taruh di, bentar, bentar, bentar. Bu Galuh mute dulu ya. Nah, bisa ternyata. Jadi nanti kalau misalkan kalian lihat video ini ya, nih di sini di MyLMS itu sudah Bu Galo sematkan beberapa PDF-nya. Link Google Drive sih. Ternyata ya salah Bu Galo. Nah di sini tuh ada beberapa yang pernah diberikan waktu Bu Galo ikut webinar itu. Jadi ini kemarin kebetulan Bu Galo sedang mencari beasiswa. Tapi ternyata susah sekali. Mungkin kalian ada yang berminat, boleh silakan dibaca di MyLMS itu sudah ada. Jadi di situ ada beberapa kemarin tuh webinarnya ini Mbak siapa ini Mariam Konita. Nah itu coba nanti bisa aja kalian cari di Instagram ya. Beliaunya itu ya seperti itu suka membagikan atau share-share tentang beasiswa. Barangkali kalian berminat. Nah ini tuh bentuknya seperti ada bagaimana mempersiapkan wawancaranya, kemudian penulisan esainya ini ada juga ya. Nah, ini Bu share deh ke kalian supaya bisa kalian pelajari. Karena kan kalau kalian waktunya masih banyak dan mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Silakan. Kalau berkenan atau butuh beasiswa, sebenarnya nggak cuman LPDP aja yang Bu Galuh tahu juga banyak. Cuma nanti bisa kalian coba cari-cari lagi aja di ya itu lewat kalau buka lu sih lebih senangnya dari ini influencer itu Instagram itu karena mereka kan pernah ya sudah pernah gitu. Terus kalaupun kalian berencana cari beasiswa juga sambil ya dibaca juga matang-matang tentang programnya. Jadi jangan asal aja gitu ya. Oke, terus itu yang di tentang beasiswa. Ini ya, jadi silakan kalian nanti boleh cek di LPDP ini. Ada banyak.
Terus selain LPDP kemarin tuh banyak juga disebutkan beasiswa dari bank. Nah, nanti mungkin barangkali kalian bisa cari tahu, boleh gitu. Oke, hari ini kita lanjut ke gelombang ya. Nah, ini gelombang ini minggu kemarin harusnya kita udah membahas, cuman kan di sekolah mati lampu ya. Jadi ya udah deh Bu Galo berikan di sini pembahasan gelombang tentang materinya aja. Sebenarnya waktu kalian sekolah dulu harusnya sudah, cuman Bu Galo langsung ke gelombang bunyi dulu itu ya, intensitas cahaya dan sebagainya. Nah, ini kita di sini ditentukan ada gelombang mekanik. Di sini apa aja? Parameter gelombang berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada gelombang bunyi, sumber dan intensitas bunyi. Kemudian yang harusnya hari ini adalah ini, gelombang elektromagnetik. Bisa cermin, bisa lensa, bisa alat optik. Nah, ini kemarin tidak buku ajarkan di kalian, cuman sifat-sifat cahaya aja sepertinya ya. Kalau lebih detail cermin, alat optik, dan lensanya tidak buku ajarkan. Jadi boleh nanti silakan kalian lihat di sini untuk pembahasan-pembahasannya. Terus yang akan Bugalo Bugalo buka belum ya ini di sini. Hmm. Hari ini kita bahas tentang gelombang. Jadi gelombang itu ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik. Nah, udah dulu. Ini nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut, buka dulu lupa, lewat. Belum buka ini. Nah, ini ada dua materi ya. Kalau di gelombang mekanik sendiri itu ini ada pendahuluan gelombang. Barangkali kalian lupa. Bentar ya. Itu habis enggak sih? Oh enggak. Bukan. Jadi ini ada tentang gelombang. Gelombang itu biar kecil maksudnya bukan. Ya, ini. Oke. Nah, di sini gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, ini kan harusnya kemarin kita udah belajar tentang ini sih. Cuman juga lo mau mereview. Di sini ada gelombang berdasarkan, kalau berdasarkan medium itu dia ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Jadi yang nanti akan muncul di soal TKA itu tentang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi berdasarkan mediumnya. Nah, sedangkan berdasarkan arah ini, harusnya kalian udah pernah dapat sih ini di SMP ya harusnya. Itu gelombang transversal, gelombang longitudinal, yang arah rambatnya tegak lurus, kemudian di sini longitudinal itu searah. Nah, amplitudo ini harusnya sudah buka lu sampaikan juga waktu kalian kelas 10. Amplitudo itu apa ini? Simpangan terjauh. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya, bentuk gelombangnya. Kalau transversal itu ada satu bukit, satu lembah, yaitu satu lambda. Nah, kalau satu lambda di gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Renggangan. Regangan ya harusnya. Nah, ini adalah yang kita hitung kemarin cuma sampai sini aja sih harusnya. Cuman di kisi-kisi ini kan lebih ke kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ya coba kita kerjakan bersama. Jadi periode itu didapat dari waktu per satu getaran, frekuensi itu kebalikannya, berarti jumlah getaran per waktu. Kemudian hubungan periode dan frekuensi satu per F itu periode, kalau frekuensi berarti satu per T, kebalikannya. Kemudian cepat rambat, nah ini lambda per periode atau lambda dikali frekuensi. Tuh.
Nah, ini yang kemarin Bu Galung tidak jelaskan ya ini ya. Jadi di sini ada gelombang berjalan, gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap dan konstan di setiap titik yang dilaluinya. Jadi tetap sama. Nah, ini bisa dihitung sudut fase ditempuh tiap satu putaran. Ya, Proses punya ini kenapa tapi dulu syarat? yang pernah Dimit, dimit. Oke. Jadi di gelombang berjalan itu memiliki bentuk yang sinusoida, sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Nah, itu bisa dihitung fase gelombangnya, sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Bisa dihitung ini menggunakan waktu per periode, kemudian X per lambda. Itu ya. Jadi ada beda fasenya itu bisa kita hitung. Selisih antara satu fase dengan fase lain. Oke, itu kemudian ini yang muncul nanti ya, ada persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, ini kalau dijabarkan kan seharusnya ada ya di matematika. Iya kan? Iya dong, ada. Nah, nanti kita bahas. Mana nih? Oke, ini pertama. Soal pertama. Jadi, di ini adalah bentuk dari gelombang transversal. Ya kan, bentuknya seperti ini. Kalau longitudinal tadi terdiri dari satu regangan, satu rapatan. Nah, kalau ini berarti terdiri dari satu bukit, satu lembah. Itu adalah satu lambda. Nah, di sini kita diminta untuk mencari eh, dua titik yang beda fasenya, yaitu 1,25. Nah, itu di mana, Bu? Kalau satu lambda, itu kan yang satu bukit, satu lembah. Berarti kalau misalkan kita ngitungnya dari A sampai E, itu adalah satu. Nah, berarti kalau A ke B ini berapa? Kalau saat ini satu, ini kan berarti separohnya ya. Berarti di sini 0,5. Nah, berarti yang B ini berapa? Seperempatnya dong, 0,25. Nah, kita diminta untuk mencari 1,25. Berarti yang mana? Ya, berarti yang dari A sampai F. Ya kan? Kalau sampai G berarti dia 1,5. Ini 1,25. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kita diminta untuk mencari daerah yang diindikasikan dengan huruf Q. Nih, huruf Q-nya ini termasuk apa? Kita bisa lihat di gelombang bunyi, harusnya sih. Ntar, boleh cek dulu. Ada nggak? Karena ini sudah sampai ke... Hmm. Nah, ini. Jadi coba kita cocokkan, kelihatan nggak ya? Nih, tadi itu nah, setelah cahaya tampak, setelah gelombang mikro, nah, setelah gelombang mikro adalah inframerah, ya kan? Kemudian sinar tampak. Nah, berarti ini adalah inframerah. Daerah yang diindikasi dengan huruf Q biasa dimanfaatkan untuk apa? Kalau infrared itu biasanya kalian gunakan untuk apa? Di sini juga ada ya pembahasannya ternyata. Ada nggak di sini?
Tidak tembus pandang. Contohnya, nah ini. Contoh penggunaan sinar inframerah foto satelit dari luar angkasa. Gelap banget pencitraan awan dan cuaca. Pencitraan hiperspektral. Kemudian kamera pendeteksi panas atau thermal. Nah, punya kita apa? Memanaskan masa? No. Mentransmisikan sinyal? Enggak ya? Kan ini tadi yang hmm, nah ini kan foto ya. Jadi kita biasanya memfoto, bukan mentransmisikan dengan infrared. Kemudian pengecekan ini bukan pengecekan keaslian uang, bukan infrared ya itu. Nah, yang tepat adalah penginderaan pada malam hari. Bisa kan kalau malam itu pakai kamera. Ya. Kemudian ini ada gelombang stasioner. Merambat menurut persamaan Y sama dengan 0,2 sin 8 px cos 40 pt. Nah, kita diminta untuk eh, menghitung berapa jarak simpul kedua dari ujung pemantul. Jadi, jarak simpul kedua dari ujung pemantulan. Nah, gelombang stasioner bentuknya. Kita lihat dulu. Tadi ini berarti masuknya ke gelombang. Materi gelombang. Ya, ini nggak buka lu sendiri-sendiri kan ya. Maaf ya, Rek. Jadi kalian harus. Nah, ini harusnya jadi. Nah, ini ya. Kelihatan kah? Nggak buka lu semua. Nah, gelombang stasioner. Ini kan bentuknya gelombang stasioner itu seperti ini. Di bawah ini. Nah, bersamaannya. Nah, kita itu punya ini. Kita punya Y sama dengan 0,02 sin 8 px. Jelek ya, nggak apa-apa, wis. Cos 40 pt. Nah, rumusnya adalah yang mana? Rumusnya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, kalau ketemu seperti ini ya berarti kayak ini. K itu yang mana, Bu? K itu ya berarti yang ini ya, punyanya 8pi. Kemudian yang omega itu berarti berapa, Bu? Omeganya adalah 40 pi. Gitu. Berarti di sini K itu 8pi, omega itu sama dengan 40 pi. Gitu. Nah, A-nya berarti ya ini dibagi dua kan di sini karena ada dua. Berarti A-nya sama dengan 0,01. Tuh. Nah, kita disuruh mencari jaraknya, ya kan? Nah, K itu ada rumusnya. Ini K itu sama dengan 2pi dibagi K sama dengan 2pi dibagi lambda ini ya. Dibagi lambda. Nah, kita bisa nyari lambdanya di sini ya. Kita cari lambdanya dulu. K itu di sini 8pi. Kalau misalkan K di sini 8pi. Terus di sini 2pi per lambda. Nah, ini bisa kita cari lambdanya sama dengan 2pi per 8pi. Sama dengan 1/4. Nah, kita dimintanya itu menghitung X atau jaraknya, jarak simpul dari ujung pemantulan. Nah, kalau digambarkan tadi, ini, nah jaraknya adalah
X itu sama dengan setengah lambda. Jadi setengahnya. Kan jarak simpul kedua. Jadi kedua. Ini satu, dua. Jadi ini setengahnya. Setengah dari lambda. Kemudian tinggal kita masukkan lambdanya. Setengah dikali 1/4 sama dengan 1/8 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Tuh, lanjut. Yang nomor 19. Di sini ada seorang siswa mengamati gelombang pada permukaan air dan meletakkan dua buah gabus. Jadi ada dua buah gabus. Nah, terus ini jarak antar kedua gabus itu 1 meter. Jika antara kedua gabus tersebut terdapat dua puncak gelombang. Siap. Terdapat dua puncak gelombang. Kalau gambar di sebelah sini. Maka panjang gelombang permukaan air adalah bagus. Ada dua puncak. Satu. Kamarnya berarti harus ada dua puncak ya. Satu, dua. Nah, ini. Jadi jaraknya itu gabusnya di antara ini. Nah, ini itu berjarak 1 meter. Terdapat dua puncak gelombang. Maka panjang gelombang di permukaan air tersebut adalah, ya udah kita tinggal lihat X sama dengan berapa lambda. X itu berarti jaraknya ini tadi kan 1 meter. Terdapat berapa bentuk gelombang. Jadi misalkan gelombangnya di sini, ini adalah satu, ya kan? Ini satu gelombang. Terus di sini dua, dua. Terus di sini. Nah, ini kan setengahnya ya. Nah, setengahnya minta sini nih. Atau perlu kasih gambar warna lain. Ini punyanya tiga. Nah, berarti ada tiga. Ya, tiga lambda. Sini ada satu, satu, dua, terus ini tiga. Jadi totalnya adalah tiga lambda. Maka lambdanya sama dengan 1/3. Berapa 1/3? Ini ya. Terus nomor selanjutnya. Gelombang berjalan dengan persamaan ini. Besar simpangan di titik yang berjarak 8 cm dari titik asal. Pada titik asal telah bergetar selama satu detik. Ini sama seperti pakai yang tadi ya. Cuman ini kan gelombang berjalan. Nah ini. Jadi menggunakan persamaannya, simpangannya, gelombang yang berjalan ini. Nah kita punya yang ini. Berarti punya kita Y. Rumusnya dulu aja deh. Omega T plus minus KX ya. Nah, punyanya soal itu di sini Y.
0,02 sin pi 8T min X. Nah, kalau seperti ini berarti omeganya berapa? Ya, ini tinggal seperti matematika ya. Nah, jadi tinggal di apa ini ya? Kalau di matematika itu, kalau bahasanya kalau dulu itu SCTV. Gitu. Omeganya berarti 8 pi. Ya kan? Karena ini kan tinggal di SCTV aja. Terus ini ada eh, K-nya itu berarti pi atau kalau tulis deh di bawahnya sini. P 8T min PX. Nah, berarti punyanya W itu ini. Punyanya K seperti ini. Tuh, kita diminta untuk berapa besar simpangannya. Ya udah tinggal dimasukin aja kan ya ini ya. Ini adalah besar simpangan. Ini X-nya. Terus ini T-nya. Gitu. Jadi tinggal kita inputkan atau substitusikan di rumus yang kedua. Nah, berarti rumusnya Y 0,02 sin P pi 8 I-nya T-nya adalah 1 min X-nya adalah 8 cm. Nah, 0,02 sin pi 8 kurangi 8 kan habis ya 0. Ya udah, habisnya 0. Gitu. Jadi hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal cerita. Kita mulai ke soal cerita ya. Soal ceritanya ini Arka melakukan praktikum untuk mengetahui pemantulan bunyi. Nah, ini kita menggunakan gelombang bunyi. Arka berteriak di dekat dinding gedung A, ia kemudian mendengar bunyi pantulan. Ya, pukul besi sejauh 102 m. Kemudian jarak Arka dari dinding A adalah 2 m. Dan menggunakan stopwatch. Arka mencatat bahwa waktu antara suara tepuk tangan dan terdengarnya gema adalah 0,6 second. Mm-mm. Speaker pertama menghasilkan bunyi intensitas sebesar berikut. Kemudian ia menghidupkan speaker kedua secara bersamaan dan mengukur intensitas total di titik yang sama. Jika bunyi tepukan arka dipantulkan dari dinding B, kecepatan gelombang bunyi yang merambat di udara saat itu adalah, jadi kita diminta untuk mencari V, kecepatan di udaranya. Nah, kita punya S total. S totalnya adalah ini ya, 102. Tapi jarak arka dari dinding itu 2 m. Jadi harus dikalikan. 204 meter ya. Kemudian T-nya, T itu adalah 0,6 second. Nah, kita diminta untuk mencari kecepatan gelombang bunyi yang merambat di udara. Nah, kalau kita pakai materi yang di MyLMS, kalian bisa pakai yang di gelombang bunyi. Kok nggak bisa? Nah, cepat rambat bunyi secara umum. Nah, cepat rambat bunyi pada dawai. Ini ada banyak sekali. Nah, kita pakai yang ini aja dulu ya. V sama dengan S per T.
Ini ada yang pada gas. Terus sifat rombat bunyi pada padat, pada zat cair. Banyak. Tapi kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Di V di sini S per T. S-nya 204 dibagi 0,6. Berapa? Hmm, bentar. 204 dibagi 0,6. 340. Ada nggak? Ada ya? Oke, kita cari yang mendekati aja kalau gitu ya. 347. Hmm, benar sih. Coba. Ataukah kita salah menghitung S totalnya? Mendengar bunyi pantulan gema dari dinding gedung B yang berjarak itu. Jarak arka dari dinding A adalah 2 meter. Arka melakukan praktikum di halaman sekolah yang luas. Arka berteriak dari dinding A. Coba kita gambar ya. Jadi Arka dari dinding A. Ia kemudian mendengar pantulan dari dinding gedung B sejauh sini gedung B. Ini adalah sejauh 102 meter. Nah, dari dinding gedung B. Ini gedung B. Nah, Arka ini ada di Arka itu ada di dekat dinding gedung A. Ini ya, gedung A. Dindingnya dekat. Tapi ternyata jarak Arka dari dinding A adalah 2 meter. Oh, oke, ketemu. Ini 2 meter. Nah, berarti di sini bukan dikali, tapi ditambah. Harusnya ada sih. 104. Coba dibagi 0,6 meter sama detik. Udah bener ya? 104 dibagi 0,6. Ya, 173 guys. Oke. Nah, kalau bisa digambar ya, biar nggak salah kayak kalau. Oke, lanjut. Apakah taraf intensitas bunyi satu speaker adalah 60 desibel? Padahal di sini intensitasnya adalah 10 pangkat 6. Ini adalah I. Masih ingat enggak? Nih, ada nggak ya di sini? Intensitas, intensitas. Nah, ini intensitas gelombang. Bentar. Intensitas gelombang itu dapat dihitung. Dapat dihitung dari ini I sama dengan P per A. Ya kan, intensitas. Kemudian I total berarti I1 tambah I2. Persamaannya ini. Nah, ini kita yang sering gunakan nanti, TI, taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. Nah, I0 ini adalah intensitas ambang bunyi. Ketetapannya pasti 10 pangkat min 12. Masih ingat nanti log-lognya? Nah, masih ingat nggak? Kemarin sih harusnya ada di videonya yang buka lu share itu ya. Ada 10 log berapa, berapa, berapa. Itu nanti bisa dilihat lagi kalau lupa. Nah, ini ada gabungan sumber bunyi.
Gabungan sumber bunyi berarti kalau sumber bunyinya itu ada dua. Kalau sumber bunyinya ada dua, seperti biasa, berarti jumlahnya itu berapa yang atas per jumlah bunyi, jumlah sumber bunyi yang pertama, itu yang awal. Nanti dibandingkan, kemudian dicari taraf intensitasnya. Nah, kalau ini, kalau ada dua sumber bunyi yang berbeda jaraknya, berarti R2 dibagi R1, gitu. Kemudian ini ada aplikasinya ya, boleh dibaca. Nah, kita balik lagi. Kita nanti itu seringnya pakai log A pangkat N. Berarti sama dengan N log A. Nih, kalau misalkan nanti ketemu log 10 pangkat 6, berarti 6 kali log 10. Nah, log 10, kok gini sih? Log 10 itu kan sama dengan 1. Kok 1? 10 ya? Salah ya? 10 pangkat 1 ini ibaratnya. Berarti, eh, sebentar, masa log 10 itu 1? Log 10 itu, log 10 itu 1 ya? Benar ya? 1 ya? Bukan 10. Lupa guys. 1. Berarti nanti kalau ketemu log 10 pangkat 6, hasilnya ya 6. Itu. Kemudian, ya ini kalau tulis di sini aja. Log 10 itu sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau nanti ketemu log A per B, berarti log A min log B. Kalau ketemu log A kali B, berarti sama dengan log A ditambah log B. Dan cuman sekitar log-log ini aja sih, kalau di taraf intensitas bunyi. Nah, kita diminta untuk menghitung apakah taraf intensitas bunyinya itu benar 60 dB. Tadi kan ini I-nya ya, 10 pangkat min 6. Nah, kita pakai rumus TI sama dengan, apa tadi, Rek? Lupa. 10 log I per I0. 10 log I per I0. Jadi 10 log 10 pangkat min 6, I-nya. I0-nya itu adalah ketetapan ambang batas. Pasti 10 pangkat min 12. Nah, min 6 di sini min 12. Naik kan? Naik kan jadi berapa? Jadi positif. Berarti plus 12 min 6. Kan jadi gini ya. Nah, berarti jadinya 10 log 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 tadi kan sama seperti ini ya. Log A pangkat N berarti N log A. Atau dulu itu kalau nggak salah Bu Galon nulisnya gini. Log A pangkat N. Log 10 pangkat N. Kok elek rek tadi 18. Log 10 pangkat N sama dengan N. Ya kan? Berarti ya udah ini tinggal log 10 pangkat 6. Udah tinggal 6. Berarti hasilnya 60 desibel. Benar. Berarti yang pertama ini adalah benar. Ya. Kemudian kita disuruh menghitung apakah taraf intensitas bunyi bertambah 3 desibel ketika dua speaker identik menyala bersamaan. Berarti 10 pangkat min 6-nya itu ada dua. Ya kan? Tinggal dikalikan aja. Ini kan ada dua speaker. Udah dikali dua berarti. Nah, kalau ini yang A, kita coba hitung yang B. Yang B berarti TI sama dengan 10 log I per I0 lagi. 10 log 2 kali 10 min 6.
10 min 12. Sama seperti tadi. Berarti log 2 kali 10 min 6 plus 12. Di sini berapa berarti? 10 log 2 kali 10 pangkat 6. Nah, ada nggak yang sama kayak itu? Nggak ada ya? Kita pakai ini ya kita ya. Berarti di sini adalah 10 log 2 tambah 6. Dan dikeluarin jadi log 2 log 6 ya. Log 10 pangkat 6. Di sini 6. Nah, berarti berapa log 2 ini? Log 2 itu berapa? Kak, mereka yang sudah menghitung log 2 0,3. Berarti 0,3 tambah 6. Berarti jadi 63. Benar ya, berarti dari 60 desibel jadi 63 desibel. Berarti jawaban yang nomor 2 adalah benar. Kemudian, apakah taraf intensitas speaker akan naik sebesar 10 desibel jika intensitas bunyi speaker meningkat 100 kali lipat? Nah, ini kita diminta untuk menghitung eh apa ini kenaikan kenaikan dari taraf intensitas. Berarti sama dengan apa ini namanya? Segitiga itu ukuran ada nggak di sini? Nah, ini Ra. Sebelum dan sesudahnya ya berarti ya. Jadi kita diminta untuk menghitung sigma. Kok sigma sih? Apa sih Ra, namanya segitiga itu? Selisih, ya Allah. Selisih. Selisihnya intensitas bunyi. Kalau dia itu segitu itu berapa? Itu. Jadinya 10 log 100. Nah, 100 ini itu apakah benar? 100 itu sama dengan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. Berarti jawabannya log 10 pangkat 2 di sini adalah 2. Nah, berarti jawabannya adalah 20 desibel yang benar. Kalau dia dilipatkan menjadi 100, nih 100, berarti jawabannya adalah 20 desibel. Nah, di sini kita diminta apakah benar dia itu meningkatnya 10 desibel. Dan jawabannya adalah tidak. Gitu. Oke, sampai sini. Untuk yang berikutnya ini nanti ku kalau bahas di pertemuan berikutnya. Atau mungkin bisa kalian coba kerjakan dulu ya nggak apa-apa. Ini soal-soalnya juga lo ambil dari yang ada di ini ya. Di sini nih. Sudah dikerjakan Kang Re? Nah, ini aku kalau ambil dari latihan soal. Nah, ini latihan soal ini. Nah, ini harusnya Google pisah, tapi ternyata Google keterbatasan soal ya. Jadi bukan gabung ini mekanik sama elektromagnetik selalu ada di sini semua. Makanya ini tidak buka lu lanjutkan. Jadi akan buka lu bahas di pertemuan berikutnya aja karena ini sudah masuk di gelombang elektromagnetik gitu. Oke.
Stop share dulu ya. Ada yang jawab ya? Everyone. Nah, ya itu delta itu katanya Stephen. Delta itu kan didapat dari ya ini apa sesudah dikurangi sebelumnya ya. Cuma kita nanti selisihnya itu kita diminta untuk mencari tahu apakah benar TI-nya itu 10 desibel gitu tadi. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Silakan melanjutkan PKL-nya, buka lo akhiri. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau misalkan hari Jumat itu ada pertemuan offline fisika, pasti Bugalo lanjutkan pembahasannya. Nah, itu nanti bisa jadi Bugalo share di MLMS ya. Kan itu ada pembahasan offline. Perlu Bugalo tunjukkan lagi, Kak. Ini di MLMS itu ada ini yang offline. Nah, kalau offline ini biasanya Bugalo ambil. Nah, ini silakan dicek di sini. Insya Allah sih harusnya sudah benar. Jadi misalkan kalau Bugalo cuman sampai part berapa di Zoom, nah itu biasanya Bugalo lanjutkan waktu offline supaya ya semuanya bisa dapat semua gitu Rek. Nanti silakan dicek di MyLMS gitu ya. Oke, barangkali tadi ada yang masih belum join. Nah, ini ada Bugalo share beasiswa LPDP, bukan beasiswanya, tapi bagaimana tips and triknya ya. Nanti silakan dibaca-baca. Bukan lo kebetulan dulu ikut webinar, bukan ikut LPDP-nya, bukan. Jadi pas cari tahu, bukan lo cari tahu itu ikut ini di Mariam Konita kalau nggak salah. Coba cek aja nanti Instagramnya itu, makanya sering dapat beasiswa. Nah, boleh baca-baca. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bukan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.